Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Pak Tatang. Ya, Lagi sibuk ya? enggak, ini kebetulan ada pekerjaan yang tertunda. Silakan duduk. Maaf Pak, boleh nggak ngobrol berdua gitu? Siapa tahu Bapak lagi punya waktu. Boleh, nggak apa-apa. Emangnya ada apa ya? Ini kebetulan ada pekerjaan sedikit, tapi nggak apa-apa lah kita. Kalau misalkan ada perlu ya kita bersama-sama ceritakan aja di sini. Ya jadi gini Pak, tadinya sih saya mau ke rumah Bapak ya, tapi nggak apa-apa lah ya Pak. Saya ada yang ingin disampaikan lah ke besar saya gitu. Barangkali ngobrol sama Bapak dan Bapak ada waktu gitu, Bapaknya berkenan. Boleh, tidak apa-apa. Begini Pak, kemarin ketika saya mengajar, kebetulan ada kepala sekolah melakukan supervisi dan saya ditegur oleh beliau Pak. Kok bisa ditegur begitu ya Bu? Memangnya ada yang salah Ibu dalam mengajar? Kalau boleh tahu, proses mengajar ini seperti apa sih? Ya untuk mengajar sih saya seperti biasanya mengajar, cuma memang saya tidak menggunakan audio visual yang pakai layar itu Pak. Ya untuk saya sih, menurut saya gitu, saya mengajar udah maksimal. Lalu bagaimana tanggapan Bu Mei yang disampaikan ke kepala sekolah setelah menerima respon tersebut? Saya sampaikan Pak kepada beliau bahwa saya mengajar meskipun konvensional masih menggunakan buku teks, dan sebenarnya murid saya juga ada yang menggunakan HP Pak untuk mencari referensi lah sumber lainnya gitu. Yang penting kan menurut saya tidak keluar dari kurikulum dan anak pun kenal dan paham dengan lingkungannya gitu Pak. Oh begitu. Memangnya selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu mengajar menggunakan buku teks. Saya juga mengajar dengan buku sumber lainnya. Bahkan itu jadi sekalipun pengetahuannya kan supaya lebih update. Cuma beliau itu inginnya saya menggunakan fokus Pak. Oh begitu. Menurut saya sih Ibu sudah bagus. Apalagi Ibu sudah menggunakan HP juga untuk mencari sumber lain kan. Jadi tidak membosankan bagi murid. Kalau boleh tahu, hal-hal apa saja sih yang membuat Ibu memutuskan mengajar dengan menggunakan layar fokus atau audio visual seperti yang Bapak Kepala Sekolah inginkan? Kalau menurut saya sih simpel aja Pak. Saya ingin menggali kemampuan pengetahuan murid saya, bukan hanya dari buku teks saja. Sekarang kan memang sudah canggih dan sudah menggunakan HP juga. Cuma saya itu kurang bisa Pak kalau mengajar menggunakan media fokus. Ya saya sih rencananya ada belajar Pak untuk membuat pembelajaran dengan media PowerPoint itu Pak, ke Pak Heru. Pak Heru kan jagonya ya Pak. Oh iya Pak Heru, Bapak kenal Pak Heru, bagus sekali. Kalau menurut Bapak sih, Ibu sudah bagus belajar ke Pak Heru, juga usaha yang bagus. Apalagi kita sebagai guru dalam mengajar harus menyenangkan bagi guru. Lalu, adakah dampak dari cara mengajar Ibu terhadap hasil belajar murid-murid Ibu? Maksudnya bagaimana ya Pak? Maksudnya, setelah hasil belajar murid Ibu, setelah pembelajaran itu selesai, dapat memuaskan, atau sebaliknya kurang memuaskan, atau bahkan tidak menyenangkan bagi murid Ibu. Memang ya Pak, ketika saya tanya murid-murid itu di akhir pembelajaran, mereka bilang kurang memuaskan, ada juga yang merasa kurang menyenangkan, tapi ada juga Pak yang bilang menyenangkan dan memuaskan. Mungkin ya Pak, ini mah kata Bapak Kepala Sekolah itu ada benarnya juga bahwa saya harus menggunakan media
itu fokus ya, supaya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi bagi murid, jadi tidak hanya konvensional. Mereka kan sudah menceritakan pengalaman mengajar ibu nih. Setelah ibu bercerita mengenai masalah tadi, sekarang bagaimana perasaan ibu nih? Kalau sekarang sih agak lega Pak, nggak seperti kemarin-kemarin. Cuma ada satu hal lagi Pak, yang membuat saya jadi resah. Ya masih ada kepikiran Pak. Lalu apa sih yang selama ini membuat ibu menjadi masih resah, pikiran terus lagi? Coba ceritakan. Jadi begini, gimana hati saya tidak resah Pak? Sebab dengan kejadian kemarin itu Bapak Kepala Sekolah kelihatan tersinggung dan marah, sedangkan saya sendiri belum bisa membuat media pembelajaran tersebut. Itu yang jadi kepikirannya Pak. Oh begitu ya tadi. Kalau menurut saya sih pokok permasalahannya dari cara mengajar ibu yang disupervisi oleh kepala sekolah. Gara-gara tidak menggunakan media audiovisual, lalu beliau tersinggung dengan alasan ibu, sehingga ibu menjadi kepikiran terus. Begitu kan? Iya betul Pak. Terus kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Pak? Kalau menurut Bapak sih, Bu Mei ditegur kepala sekolah, ibu harus bisa menceritakan kembali dari mulai kejadian sampai selesai. Ceritakan saja seadanya. Kepala sekolah kita kan baik. Yang penting kita jujur dan tidak mengada-ngada. Mudah-mudahan saja kepala sekolah kita tidak marah. Bapak bisa aja. Mudah-mudahan sih sesuai yang Bapak bilang tadi ya Pak. Iya. Begini, dari masalah-masalah yang sudah ibu ceritakan tadi, ya, apa yang akan ibu perbuat nih ke depannya? Ya rencananya sih saya akan menemui kepala sekolah Pak. Maksud ibunya gimana? Ya, saya mau menemui beliau, lalu saya mau mengklirkan masalahnya gitu Pak. Oh, begitu. Boleh juga itu. Terus, adakah hal-hal yang lain yang akan ibu sampaikan ke kepala sekolah? Itu saja Pak. Selain masalah tersebut, saya juga akan menyampaikan bahwa saya mengajar dengan menggunakan infocus juga sangat penting, sebab bisa menyenangkan bagi murid. Dan sekarang saya juga sudah bisa membuat media tersebut dan menggunakan pembelajarannya. Mudah-mudahan saja kepala sekolah dapat memahaminya Pak. Amin. Selain kepala sekolah, ada nggak sih orang lain yang akan ibu temui? Ada Pak. Selain kepala sekolah ya saya akan nemuin Pak Heru. Selain sambil silaturahmi, saya juga akan minta pada beliau untuk mengajarkan bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan infocus agar saya lebih hebat lagi. Boleh kan ya Pak? Oh boleh, itu bagus. Setelah ibu menemui kepala sekolah dan Pak Heru, kira-kira rencana ibu mengajar di kelas ke depannya seperti apa? Saya akan tetap menggunakan buku sebagaimana yang disarankan Bapak Kepala Sekolah. Selain itu, saya juga tetap memanfaatkan buku sumber yang lainnya, referensi lain sebagai referensinya ya Pak. Dan juga yang paling penting, saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran menggunakan media audiovisual seperti yang beliau inginkan, agar murid-murid saya dapat menerima pembelajaran dari saya dan menyenangkan mereka. Wah. Langkah-langkah dan rencana yang Ibu Mei sampaikan bagus sekali. Saya sangat terinspirasi sekali. Lalu, untuk menjalankan rencana tersebut, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan tetap mengajar sesuai dengan kurikulum, dan saya akan menerima saran atau masukan dari rekan guru lainnya dan juga kepala sekolah, termasuk dari Bapak juga.
agar murid-murid saya bisa belajar dengan senang, baik, dan semoga memperoleh hasil yang baik pula, Pak. Setuju sekali. Sekarang, untuk melaksanakan komitmen tersebut, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru kelas yang lain agar saya dapat bekerja sama dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan harapan saya dan juga kepala sekolah. Luar biasa. Ide Ibu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan masalahnya dapat terselesaikan dengan baik, sehingga Ibu bisa mengajar dengan tenang, tanpa ada perasaan, tanpa ada pikiran yang dapat mengganggu Ibu. Amin, terima kasih Pak. Bapak sudah sudi menemani saya dalam berkeluh kesah. Alhamdulillah pikiran saya juga sekarang sudah lega. Sama-sama Bu Mei. Mudah-mudahan aja kita menjadi guru yang baik ya Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak Tatang. Saya mau pamit ya. Boleh, boleh. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.